Bapak ini guru di SD 14, Bapak sudah masuk hampir 10 tahun sudah ya. Ini rupanya tempat terakhir ya untuk Bapak di sini. Nama Bapak nama belum, nama aslinya sudah menjadi studi. Kemarin saya menyelesaikan kualifikasi pendidikan yang terakhir itu di Undana Kupang bersama dengan beberapa teman lain. Jadi sebelumnya itu kita hanya bergabung di UT, dua UT. Kemudian setelah ada peningkatan, kemudian ada perhatian dari pemerintah, kita lanjut ke tingkat perguruan yang setingkat lebih tinggi. Kemudian dalam jenjang karir pernah dari guru bantu untuk beberapa sekolah, kemudian yang terakhir Bapak dipercayakan oleh pemerintah menjabat sebagai kepala sekolah itu 2 periode berturut-turut. Masuk ketiga memang tidak aturan lagi, kita harus bergulir. Jadi setelah selesai jabat kepala sekolah untuk periode kedua, saya mendapat mutasi masuk di India 14. Nah, jadi dari 2015 sampai sekarang ada di India 14. Kemudian nanti 1 Desember 2024 ini bersama-sama dengan Jokowi bergandeng tangan kita turun tangga rame-rame. Nah, jadi itu saja sedikit kenalan. Lalu di sini Bapak mulai dari masa pertama itu dipercayakan di guru kelas 4. Jadi aku mati di kelas 4. Nah, sudah beberapa kali juga Bapak coba diskusi dengan teman-teman yang ini kepala sekolah yang sudah 3 periode, sekarang sudah 3 orang ini. Bapak sudah rindu untuk ke kelas 5, untuk ke kelas 6, tapi mereka tetap kasih paten Bapak di kelas 4 itu ada alasan. Alasan kelas 4 ini kelas pelurusan. Jadi antara kelas rendah dan kelas tinggi, kelas rendah 1, 2, 3 mau alihkan ke kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Di kelas 4 itu menjadi pemcoba. Jadi kalau yang PH dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 4 tidak diluruskan, dari kelas 5, 6 itu hancur. Maka di kelas 4 Bapak sering mengalami sudah berumur Bapak ini Bapaknya mau stay di kelas 4 karena beralih dari kelas rendah ke kelas tinggi. Jadi kalau kita tidak tepat Bapak yang mereka nanti masuk di kelas 4 yang materi kelas 5 dia materi yang ada sedikit lebih tingkat kesukaran atau tingkat tantangannya sedikit lebih tinggi, berarti Anda bisa tidak berhasil. Jadi itu saja untuk pengenalan. Selanjutnya kita masuk pada untuk mencari Bapak tadi kan tugas dari dosen untuk mewawancarai guru sekolah dasar di kelas. Baik di sini sambil mewawancarai Bapak selama ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Tadi itu IPAS. Baik, pertanyaan yang pertama, kesulitan apa yang Bapak alami ketika Bapak mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Baik. Ini omong tentang kesulitan. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita beda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 13 itu masih sistem guru mata pelajaran. Jadi setiap kelas itu penanganan guru untuk mata pelajarannya bergulir. Jadi anak tidak merasa jenuh dengan guru yang sama. Nah, dengan adanya pergantian guru berarti juga mempengaruhi pergantian sistem pembelajaran. Antara menyangkut dengan penguasaan materi. Jadi untuk penguasaan materi itu mungkin sudah menjadi hal yang umum ya, hal yang harus. Kemudian penguasaan metode, penggunaan metode, penerapan metode. Seperti ini sudah di kurikulum kurikulum Merdeka. Nah, satu kelas ini ditangani oleh seorang guru. Jadi kita satu orang guru ini harus mampu untuk menangani semua mata pelajaran. Tidak bisa, saya hanya bisa matematika atau hanya bisa bahasa Indonesia atau hanya bisa di IPA. Tidak. Jadi guru harus bisa menangani semua mata pelajaran. Jadi kita dituntut untuk tahu lebih banyak dari yang sedikit. Nah, sebagai guru yang menangani mata pelajaran bahasa Indonesia memang ada kesulitan, terutama yang paling pertama sekali menyangkut dengan pergantian kurikulum ya. Kita tahu bahwa
sistem yang berlaku di negeri ini untuk penanganan untuk kurikulum itu, bahkan sebuah kurikulum begitu diterapkan diuji coba dia punya daya tahan hanya sekitar 3 tahun, normalnya 3 tahun, karena tahun pertama penyesuaian, tahun kedua, ketiga, keempat itu penggunaan, tahun kelima itu dan harap lagi kabinet itu atau menteri itu sudah siap untuk beranjak dan diganti oleh menteri yang baru dengan dia punya teknik yang baru, tentu yang paling pertama kurikulum baru. Jadi di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, kita punya dari sistem Merdeka Belajar untuk bahasa Indonesia yang paling pertama sekali selain untuk secara fisik ya, yang kita hadapi secara fisik untuk diisi kurikulum itu sendiri. Memang kalau kita studi dia punya pelayakan secara fisik antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda. Hanya yang menjadi ini untuk kita dalam penyajian kepada siswa itu pun bisa dikarenakan bagaimana seorang siswa itu bisa menerima materi yang kita berikan. Kita tahu setiap siswa, semua siswa ini kan dia punya karakter tidak sama toh. Jadi yang paling pertama untuk kesulitan belajar dalam penyajian mata pelajaran bahasa Indonesia kepada anak, bagaimana respon dari anak itu. Kalau untuk kelas 4 sekarang kita lihat mungkin kita lihat dari penanaman dari awal ya, dari sisi ini betul dari keluarga. Untuk ke SDI ND 14 ya datang dari datang dari keluarga campuran. Selain keluarga yang pegawai, ada keluarga yang petani nelayan, ada yang buruh. Jadi bercampur dalam. Jadi kemudian di rumah ada yang perhatian orang tua itu penuh, mereka fokus pada ini kemampuan membaca anak. Selain kelanjutan dari TK, SD kelas rendah, ada yang perhatiannya begitu-begitu saja, tidak bisa membimbing anak secara baik. Sehingga begitu masuk di kelas juga, macam ini kita lihat bahwa kemampuan belajar untuk bahasa Indonesia bagi anak itu tidak terlalu maksimal. Ada anak yang tingkat membacanya sudah lancar, ada yang masih sedang, bahkan ada yang masih sistem mengejek. Itu yang paling utama sekali, kemampuan membaca untuk anak. Itu yang paling diperhatikan. Bahkan saya sudah uji coba beberapa kali. Ada kali ini baik, besok kita tidak lanjut, lusa sudah kembali ke awal. Jadi metode apa yang Bapak gunakan dalam jadi untuk metode penggunaan metode, jadi kita metode ini kita yang paling ini dari kita tidak bisa kita gunakan satu metode saja, kita harus menggunakan multi metode. Secara ini metodenya harus bervariasi. Jadi penggunaan metode tidak bisa kita fokus dari satu sistem saja, satu cara, satu metode saja, tapi harus bervariasi. Itu pun kita lihat, jadi kita guru harus pintar dalam atau saja di bahasa Indonesia kita sudah menggunakan metode ini. Begitu kita sajikan kepada siswa, lalu nanti dalam rata-rata perolehan hasil belum terlalu memuaskan. Nah untuk pertama kali berikut kita ubah metode lagi. Kalau nanti dia metode yang baru nanti anak dia punya sistem penyerapan lebih tinggi. Jadi untuk penggunaan metode itu multi metode atau metode variasi. media apa saja Menyangkut dengan media yang digunakan pada proses pembelajaran. Jadi kalau kali-kali lalu kita masih ada keterbatasan, jadi kita media-media yang kita gunakan masih sangat terbatas toh. Banyak kita guru
alat peraga itu ada per guru. Guru sebagai media yang paling utama. Tapi dengan perkembangan teknologi, untuk pada kelas 4 ini rata-rata baru menggunakan fokus itu ada keuntungan yang paling pertama lebih terbuka untuk anak, semua anak bisa lebih bisa mengetahui, bisa tahu semua. Begitu kita sisi tayangan, anak bisa begitu kita jelaskan tentang materi ini, mereka langsung terekam, mereka langsung ke daya ingat, mereka langsung. Atau dalam penyajian ini ada alat peraga, jadi alat peraga biar kita tidak bawa alat peraga langsung dari sana, tapi dengan pengajaran ini ada media yang kita gunakan, anak langsung bisa pahami. Oh, yang namanya alat peraga yang ini bentuk seperti ini. Kemudian misalnya kita mau mengajarkan tentang kosakata atau kata-kata baru, anak bisa ini. Atau kita mau menyajikan tentang bacaan, anak bisa baca ini, kita langsung tayangkan. Kemudian bagaimana sistem membacanya. Jadi pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak menangani siswa yang mampu dalam Jadi menyangkut dengan penanganan siswa yang kurang mampu dalam proses pembelajaran. Jadi kita tahu bahwa secara klasikal dalam satu kelas tidak mungkin di sana berkumpul siswa yang mampu semua, tapi tidak. Jadi pada awalnya kita sebagai guru kita harus buat pemetaan siswa. Oh, siswa yang mampu di dalam kelas saya ini, siswa yang mampu di mana-mana. Kita harus sudah kenal duluan. Kemudian ini siswa mampu, oh ini siswa sedang, ini siswa yang agak lemah. Nah, berdasar dari pola pengelompokan itu memudahkan kita. Jadi bagi siswa yang sudah mampu, bahkan dia sudah bisa mampu untuk memahami konsep yang kita berikan, instruksi-instruksi, suruhan atau tugas-tugas yang kita berikan, dia cepat tanggap, itu menjadi faktor keuntungan untuk bagi kita guru. Kemudian bagi siswa yang sedang, nah, dia ini mampu tapi agak lambat. Dia sedang dalam membaca, dia sudah bisa mampu membaca, dia sudah bisa mampu untuk memecahkan tugas persoalan atau tugas-tugas yang diberikan. Kemudian ada lagi siswa-siswa yang masih dianggap sangat lemah. Nah, bagi siswa yang sangat lemah ini menjadi tugas khusus untuk kita. Kita tinggal sekarang kita meramu sistem pembelajaran. Jadi selain pembelajaran secara umum, kita juga masuk pada pembelajaran kelompok. Dari untuk pembelajaran kelompok ini pun bagi siswa, jadi bagi kita guru, kita harus pakai beberapa sistem. Bisa jadi penempatan kelompoknya siswa yang mampu sendiri, sedang sendiri, lemah sendiri. Yang mampu sendiri dalam pemberian tugas mungkin dia punya tingkat tantangan itu agak sedikit lebih tinggi dari yang sistem dari kelompok siswa yang sedang ataupun dari kelompok yang siswa yang lemah. Kemudian yang berikut, selain sistem pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan, yang berikut kita boleh pakai sistem acak. Dalam satu kelompok itu ada siswa yang mampu, sedang, dan yang lemah. Sehingga yang mampu ini bisa kita jadikan dia sebagai tutor supaya siswa yang lemah. Nah, yang sedang juga begitu, dia bisa belajar pada siswa yang mampu. Dengan dia punya kemampuan yang masih standar juga, dia bisa berupaya untuk membimbing terutama yang lemah tadi. Jadi situ juga terjadi tutor sebaya. Setelah nanti sudah ada perubahan, kita boleh ubah lagi sistemnya. Jadi itu bagaimana tergantung pada kita dulu untuk merekayasa sistem penanganan pada siswa. Jadi terutama yang siswa yang lemah tadi, sedang ataupun yang mampu. Jadi itu secara garis besarnya itu ya, nanti untuk ke depan kita boleh memperkaya dengan sumber-sumber lain. Masih ada? Sudah habis. Oke. Nanti setelah selesai artinya
garis besar ya. Nanti kalau misalnya dalam pengembangan selanjutnya ada kesulitan, boleh kita bangun komunikasi. Nanti ada masih siapkan waktu untuk kunjungan selanjutnya. Apabila dibutuhkan, kita boleh sharing bersama. Semakin banyak kita sharing, pasti hasil yang kita peroleh juga akan bisa memuaskan kita. Itu saja. Ngapain sudah